saudara sekalian, apa kabar? Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak ibu saudara sekalian, tentunya semua kita menginginkan kita ada di dalam kehendak Tuhan. Karena kalau kita hidup dalam kehendak Tuhan, tentunya perlindungan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan dan segala hal yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya sekali bahwa firman Tuhan ini ya dan amin, bukan sebuah kebohongan. Saya sudah mengalaminya Bapak Ibu. Ketika saya belajar untuk taat kepada firman Tuhan, saya melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, perlindungannya selalu nyata dalam hidup saya pribadi. Sebab itu hari ini kita akan belajar bagaimana kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat sebelumnya itu merupakan satu pengertian, ya, satu pembahasan di mana itu yang akan membuat kita keluar dari kehendak Tuhan. Sebab itu saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, jelas sekali ada 3 hal yang disingkapkan di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah kita harus menjauhi keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keinginan daging, tentunya kita harus mengerti supaya kita tidak hidup dalam keinginan daging, maka kita harus hidup dalam keinginan roh. Ya, daging itu bertolak belakang dengan roh. Nah tentunya bagaimana supaya kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita hidupnya itu betul-betul selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah, saya percaya sekali Bapak Ibu, ketika kita menjauhi keinginan-keinginan daging, sesuatu yang hanya memuaskan daging kita tanpa kita fokus dengan apa yang Tuhan mau, maka saya percaya sekali itu akan membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Nah supaya kita betul-betul tidak sampai seperti itu, Bapak Ibu harus mengejar keinginan-keinginan roh. Yaitu sesuatu yang dikerjakan oleh campur tangan Tuhan. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu? Tentunya saya dengan saudara mungkin akan berpikir begini, kita kan masih hidup nih. Ya kita juga, masa sih kita nggak boleh menikmati hal-hal secara daging? Bapak Ibu, bukan tidak boleh, ya. Ayat ini jelas sekali, coba perhatikan, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini dikatakan sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging. Jadi ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa sih yang dikerjakan di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini kalau kita perhatikan, dunia hanya akan mendorong kita hanya fokus kepada hal-hal yang duniawi. Tetapi Tuhan mengingatkan saya dengan saudara bahwa kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Ada satu kali kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Dan tentunya itu akan berdampak kepada hidup kekekalan kita. Di dalam kekekalan nanti ada 2 tempat yang sebenarnya Tuhan hanya menyediakan satu tempat bagi manusia, yaitu surga yang kekal. Tetapi ada satu tempat lain yang disediakan oleh Tuhan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau satupun manusia binasa. Itu yang Tuhan inginkan. Tetapi Bapak Ibu, tentunya Tuhan juga tidak membuat manusia itu seperti robot. Manusia punya kehendak bebas. Dalam hal ini, firman akan menuntun setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti kehendaknya Tuhan. Dan saya percaya sekali Tuhan mau supaya saya dengan saudara ada di jalurnya Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk kita tidak terfokus, tujuan hidup kita tidak hanya memikirkan hal-hal kedagingan. Ya, saya percaya sekali bicara kedagingan itu hanya sekedar bicara tentang hal-hal yang memuaskan sesaat daging kita. Tuhan mau supaya saya dengan saudara selama kita hidup di dunia ini kita juga berdampak, kita berfungsi, kita melakukan hal-hal yang benar baik di mata Tuhan dan di mata sesama. Sebab itu biarlah hidup kita ada di dalam kendalinya kuasa Roh Kudus.
Saya jamin Bapak Ibu, kalau saya dengan saudara hidup di dalam kendalinya kuasa Roh Kudus, saudara akan menikmati kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Karena banyak hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Ya, saya yakin sekali Bapak Ibu, Tuhan mau kita ada di dalam keinginan-keinginan roh, bukan di dalam keinginan-keinginan daging kita. Sebab itu mari bersekutulah dengan Tuhan, banyaklah berdoa biar Roh Kudus betul-betul menuntun kita kepada segala kebenaran. Dan Bapak Ibu, hal yang kedua, kalau kita perhatikan apa yang harus kita hindari supaya kita ada dalam kehendaknya Tuhan, maka dikatakan keinginan mata. Nah, saya kalau bicara keinginan mata ini biasanya lebih condong dengan para wanita ya. Pria juga tidak terkecuali sih sebenarnya. Pria juga harus betul-betul mengerti. Nah, ini keinginan mata kalau buat para ibu nih, kadang-kadang kalau kita belanja ya Bapak Ibu, seringkali yang dilihat, yang dibeli bukan sesuatu yang penting banget gitu. Saya belajar sekali sejak saya menikah, saya mencoba untuk mengelola keuangan itu dengan benar ya. Karena ketika kita bisa menata kehidupan kita dengan baik, tidak hanya kita mengikuti keinginan-keinginan mata kita, maka kita akan mengalami damai sejahtera Bapak Ibu. Nah, saya percaya sekali hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau saudara ingin ada dalam kehendaknya Tuhan, jangan kita hidup dalam keinginan-keinginan mata kita. Tapi biarlah apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang benar-benar adalah tanggung jawab kita, sesuatu yang penting yang harus kita kerjakan. Sehingga hidup kita bisa berdampak, bisa lebih efektif, dan kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan hal yang ketiga kalau Bapak Ibu perhatikan, yang harus kita hindari supaya kita berkenan kepada Tuhan adalah keangkuhan hidup. Tuhan tidak suka orang sombong, Tuhan juga tidak mau melihat sikap-sikap yang sombong di dalam kehidupan manusia. Karena kesombongan itu sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Allah tidak suka dengan kesombongan. Sebab itu Bapak Ibu, keangkuhan, kesombongan itu harus kita hindari. Ingat, apapun yang kita terima, apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang saat ini kita miliki, Bapak Ibu harus sadari bahwa semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu berkata bahwa saya ini bisa bekerja menghasilkan uang yang banyak. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak kasih kesehatan, maka semuanya itu akan sia-sia. Bapak Ibu berkata, saya adalah seorang yang pintar, seorang yang bisa melakukan ini dan itu. Ingat, kalau Tuhan juga tak kasih kemampuan sama kita, kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan kepada kita, kita pun tidak bisa mengerjakan semuanya. Jadi sadarilah bahwa apa yang kita kerjakan di dunia ini, kalau kita mampu melakukannya, itu semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita hidup terus melekat kepada Tuhan, lakukan yang benar, teruslah Bapak Ibu kerjakan segala hal yang memang Tuhan mau kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.